Halo, selamat pagi, siang, atau sore Bang Sandi. Perkenalkan, nama saya Steven dengan NPM 2331165. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS Lab Kecerdasan Buatan. Di sini saya ada code untuk nomor 1, yaitu fuzzy logic. Step pertama kita butuh import requirement dulu yang diperlukan. Di sini saya ada NumPy and SciFuzzy. Lalu saya membuat SciFuzzy ini import control sebagai ctrl. Nah, jadi yang pertama itu kita mendefine fuzzy variable. Mendefine fuzzy variable di sini ada distance, itu jarak antar kendaraannya itu ada 0 hingga 80 meter. Rail speednya itu saya buat selisih kecepatan terhadap kendaraan yang ada di depan itu minus 30 hingga 30 km per jam. Kemudian ada slope ini kemiringan jalan, dia dari minus 8 derajat hingga 8 derajat. Kemudian ada ACC CMD, ini perintah percepatan yang harus dilakukan. Dia jaraknya min 2 hingga 2 meter per second. Kemudian kita masuk ke define membership function. Di sini berfungsi untuk setiap variabel menetapkan fungsi keanggotaannya. Jadi menggunakan segitiga triumph. Di sini ada yang pertama distance. Distance itu artinya yang close itu 0 hingga 15 itu dianggap dekat. Di sekitar 25 itu dianggap sedang, dan lebih dari 35 jaraknya itu adalah jauh. Kemudian untuk relative speed itu approaching atau mendekat, itu angkanya itu adalah negatif. Stable itu sekitaran 0, dan receding itu atau menjauh itu angka yang positif. Kemudian untuk kemiringan jalan itu ada di downhill itu negatif, flat itu sekitaran 0, dan uphill itu positif. Kemudian untuk acceleration command ini saya membuat beberapa function, itu beberapa rules. Itu strong declared itu berarti pengereman kuat, declared itu berarti dikatakan perlambat kecepatan, kemudian maintain itu pertahankan, accelerate berarti percepat, strong accelerate berarti akselerasi kuat. Kemudian kita masuk ke mendefinisikan rule base. Di sini aturan if then yang digunakan untuk menentukan keputusan. Jadi misal rule 1 ini distance-nya close, rail speed-nya approaching, slope-nya flat, CMD-nya strong declared. Di sini berarti jika kendaraan dekat, sedang mendekat, dan jalan datar, maka sistem akan memberi perintah pengereman kuat. Kemudian kita ambil contoh kurang lebih rule 1, rule 2, rule 3 itu sama. Kita masuk ke rule 4, itu ada distance-nya far, rail speed-nya receding, slope-nya flat, and CMD-nya accurate. Maka jaraknya jauh dan kendaraan menjauh, kita butuh percepat. Nah, di sini saya ada buat 9 rules yang akan digunakan sebagai menentukan hasil dari yang akan diinput. Kemudian kita masuk ke simulasi build and simulate system. Di sini ada chat control. Dia memasukkan control system, ada rule 1 hingga rule 9 yang sudah dibuat tadi. Kemudian sim ini untuk mengaktifkan control tersebut. Kemudian kita mulai input. Di sini saya input distance-nya 12, rail speed-nya itu dari min 8, slope-nya min 4. Terus di sini untuk output-nya, hasilnya itu adalah min 1,14, dimana dapat dilihat dari plot yang sudah saya buat. Di sini menunjukkan bahwa butuh declared yang cukup kuat.
karena dia berada di min 1 hingga min 1,5, karena ini sudah termasuk ke dalam areanya strong declared, sudah bisa dibilang, jadi sudah hampir mendekati strong declared. Sekian dari saya tentang fuzzy logic. Selanjutnya kita masuk ke linear regression nomor 2. Jadi di sini saya ada import requirement, kemudian dfpd CSV itu untuk membaca dataset yang saya pilih, di mana saya mengambil dataset ini dari Kaggle dengan judul dataset ini auto MPG. Di sini kita masuk ke cleaning. Jadi yang pertama itu saya melakukan cleaning, di mana PDR ini dia untuk membaca datanya dulu, kita suruh baca data, kemudian kita buat df replace, tanda tanya diganti menjadi none. Di sini dia untuk menghilangkan karakter yang nilai hilang atau tanda tanya itu menggantinya dengan none. Kemudian menghapus baris yang memiliki nilai none. Kemudian di sini code ini untuk horsepower, mengubah kolom ke tipe float. Kemudian ada menghapus duplikasi baris. Di sini drop ini dia menghapus duplikasi yang ada pada dataset ini. Kemudian kita masuk ke yang kedua, transformasi. Di sini menggunakan standard scalar untuk memastikan fitur numerik dari displacement, horsepower, wake acceleration dia berskala sama, min sama dengan 0, std sama dengan 1. Kemudian ada fiturnya dia origin ini diubah menjadi dummy variable menggunakan one hot encoding. Kemudian kita membuat data split, kita memisahkan datanya, di mana memisahkan data fitur X dan Y, di mana X ini berisi fitur hasil standarisasi, fitur tahun produksi, dan fitur dummy asalnya itu di mana. Kemudian Y-nya itu berisi target konsumsi bahan bakar atau MPG. Data ini dipecah menjadi untuk ada data train dan data test, di mana 80% 20%. Kemudian kita masuk ke pelatihan model. Di sini menggunakan model linear regression, model fit, X-train, XY-train. Model dilatih supaya memprediksi nilai MPG berdasarkan fitur input yang dilatih. Kemudian kita masuk ke model evaluasi. Di sini ada kita untuk memprediksinya itu untuk menampilkan MAE, MSA, RMSA, dan R-square. Di sini MAE untuk mencari rata-rata selisih absolut prediksi dengan nilai asli, MSA untuk rata-rata kuadrat selisih prediksi dengan aktual. Kemudian RMSA ini supaya akar dari MSA itu mengukur error dari satuan aslinya. Kemudian R-square untuk proporsi varian data. Jadi di sini saya mendapat MAE itu 2,48, MSA 10,78, RMSA 3,28, dan R-square itu 0,78, di mana R-square ini cukup baik karena dia di atas 75, karena semakin mendekati 1 dia akan semakin baik akurasinya. Kemudian di sini ada koefisiensi dengan code coef pd.series model coef index x.column itu untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap fitur dari nilai MPG terhadap nilai MPG. Misalnya kalau koefisien weight-nya negatif, maka semakin berat mobil konsumsi bahan bakar, semakin boros. Kemudian ada displacement, horsepower, acceleration, model year, origin. Di sini berupa kolom yang ada di dataset itu, dan kurang lebih
hubungannya atau kepentingan untuk menentukan nilai MPG itu cukup baik. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai tugas UTS. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.